Kita akan pelajari tentang apa sih kali ini? Kali ini kita akan mempelajari tentang menghias vas bunga. Pasti kalian sudah pernah kan caranya menghias vas bunga. Nah, tapi untuk pertama-tama Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih atau apa saja sih bahan-bahan untuk menghias vas bunga. Nah, macam-macam bahan menghias vas bunga sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu ada bahan alam. Selain ada bahan alam juga ada bahan buatan. Nah, kita fokus ke bahan alam dulu ya. Nah, untuk bahan alam sendiri yaitu macamnya ada biji-bijian. Selain bijian ada bunga. Biasanya bunganya dikeringkan dulu ya. Selain itu ada daun kering dan juga ada ranting. Itu merupakan bahan-bahan alam. Maksudnya apa sih bahan-bahan alam? Maksudnya yaitu bahannya yang langsung ada di alam. Jadi kita langsung bisa ambil dari alam anak-anak. Untuk bahan buatan sendiri itu maksudnya dihasilkan oleh manusia dan biasanya dihasilkan di pabrik. Contohnya apa saja sih? Contohnya yaitu ada kertas lipat, ada kain flanel, manik-manik, dan juga ada cat air. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya macam-macam biji-bijian apa saja sih yang biasanya digunakan untuk menghias? Biasanya yaitu ada biji jagung, itu yang ada di lingkaran ada biji jagung, ada biji bunga matahari, ada biji padi, kacang hijau, buah saga, biji saga ya. Dan yang terakhir yaitu biji buah jeruk. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh biji-bijian yang bisa digunakan untuk menghias vas bunga. Ingat ada 6 ya. Tadi ada biji jagung, itu ada biji bunga matahari atau biasa disebut kuaci. Itu yang berbulu-bulu itu merupakan biji padi. Yang warna hijau itu kacang hijau. Yang warna merah hitam itu namanya biji saga, dan yang warnanya putih itu namanya biji jeruk. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, nah ini ada macam-macam vas bunga tapi dihias dengan cat. Nah, cat air ya. Kalian perhatikan itu. Nah, ini kreasinya tergantung dari si pembuat. Jadi kalau misal kalian mau menghias itu kreasinya bebas, sebebas-bebasnya ya, sesuai keinginan kalian. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat karya seni. Nah, membuat karya seni, macam-macam bahan membuat karya seni yaitu, nah ini ada yang dari tanah liat. Contoh dari tanah liat itu yaitu berupa vas bunga dan juga gerabah. Tahu gerabah kan? Gerabah itu yang seperti candi itu ya. Lalu ada daun kelapa. Nah, biasanya dibuat untuk bungkusnya ketupat itu ya. Lalu ada kayu. Kayu ini bisa dibentuk menjadi patung sama ukiran. Selanjutnya yaitu ada batu. Batu ini biasanya pasti buat patung ya. Dan yang terakhir ada berbahan logam. Ini juga biasanya buat patung perak atau emas. Paham ya Nana? Selanjutnya cara membuat vas bunga. Nah, ini caranya yang pertama yaitu membuat tilinan di atas meja. Jadi itu tanah liatnya digulung seperti itu di atas meja. Lalu yang kedua yaitu buat lempengan lingkaran sebagai alas seperti gambar. Nah, lempengannya berarti berbentuk bulat ya. Yang ketiga yaitu lilitkan di atas lempengan. Tadi lilitan yang pertama tadi dililitkan di atas lempengan lingkaran itu. Yang keempat itu rapikan dengan menggunakan butsir. Butsir itu alat itu ya yang dipegang itu. Dan yang terakhir yaitu selesaikan bentuk dengan pilinan. Nah, setelah udah selesai bagaimana sih selanjutnya? Tahap selanjutnya yaitu tinggal dijemur di bawah terik matahari ya. Atau kalau biasa perajin itu biasanya ditaruh di tungku dipanaskan. Selanjutnya cara membuat ketupat. Nah, ini bisa kalian saksikan di buku paket ya. Itu ada langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya juga
Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Nah, ini langkah-langkahnya. 1. Gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas. 2. Ambil sisi janur satu lagi. Seperti langkah sebelumnya ya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. 3. Buatlah kedua gulungan saling bersalingan. Janur masih dalam posisi tergulung. 4. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. 5. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. 6. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah yang sama dengan janur yang satu lagi. Itu tadi merupakan cara-cara membuat cangkang ketupat ya, Nana.